Alhamdulillah. Kemudian nggak sampai di situ, saudara. Khidmah para ulama Ba'alwi ini, saudara, sejak dulu sampai hari ini untuk madhab Syafi'i itu beraneka ragam caranya. Ya, ada yang taklif rasail wa kutubul madhab, saudara. Mereka menulis risalah-risalah, kitab-kitab, saudara. Jadi kita lihat banyak kitab-kitab dalam madhab Syafi'i, saudara, baik dalam akidah Asy'arinya maupun dalam fikih-fikih, saudara, dikarang oleh ulama-ulama habaib. Enggak betul kalau dikatakan tidak ada. Kita lihat kitab Bughiyah dan lain sebagainya, saudara, itu karya-karya mereka. Saudara, jangan kemudian dikecilkan, ya tapi enggak ada nih kitab sekelas saudara. Ya, bukan hanya di Hadramut aja, di mana-mana dunia juga cari kitab sekelas susah. Karena Imam Syafi'i memang punya magam tersendiri, saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang kita ambil lagi tadi dari Isdar Fatawa, tadi udah dijelaskan. Banyak para habaib Ba'alwi, baik yang tinggal di Hadramut maupun di luar Hadramut, saudara, mereka memberikan fatwa. Di Indonesia ada Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya, mengarang kitab lebih dari 100 kitab, ya ikhwan. Isinya fatwa. Tapi memang kalau ada yang tanya, lalu kenapa nih ulama-ulama Ba'alwi kok fatwanya nggak ada ya di kitab-kitab para fuqaha? Ya kan beda zaman. Tadi beliau katakan, yaitu saudara, kita nih hidup fil amsor. Ulama-ulama kita nih ribuan jutaan tuh bertebaran di seluruh dunia, ya ikhwan. Ada komunikasi di antara mereka, ada tidak komunikasi. Bisa jadi mereka-mereka yang mengarang kitab fikih di Timur Tengah sana nggak kenal Habib Utsman bin Yahya. Tapi kalau tanya ulama di Indonesia, hampir semua tahu siapa Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa-fatwanya. Seperti yang tadi beliau sampaikan juga, banyak ulama Indonesia cerdas, pintar, saudara. Siapa bilang ulama Indonesia fuqahanya sedikit? Banyak, saudara. Nah, tapi memang kalau kita baca kitab-kitab fikih yang apalagi yang mutaqaddimin belum ada, yang mutaakhirin atau muasirin kadang-kadang memang hampir nggak ada tuh dikutip pendapat Kiai Fulan bin Fulan dari Indonesia, Kiai Fulan bin Fulan, saudara, dari Indonesia. Nah, tidak dikutipnya bukan berarti ulama Indonesia nggak ada yang bisa jadi rujukan, bukan berarti ulama Indonesia nggak ada yang bisa berfatwa, bukan berarti ulama Indonesia kelasnya di bawah ulama dunia, nggak begitu, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jadi posisi Ba'alwi dengan posisi ulama Indonesia sudah ya sama saja. Artinya ada yang mereka dikutip dan banyak juga yang tidak dikutip, ya kawan. Kemudian tadi juga luar biasa, saudara. Tadi satu lagi yang kita ingatkan, bagaimana beliau tadi menyampaikan kepada kita beberapa pendapat dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya kawan. Habib Ahmad bin Al-Attas ini terkenal orang yang munfatihus sadar. Jadi yang lapang dada, yang pemikirannya luas, yang enggak mau mengikat diri secara taklid buta, saudara. Ternyata memang kalangan Ba'alwi dari dulu sampai saat ini mereka ittiba'ul madhab, bukan taklid buta, ya ikhwan. Ittiba' madhab Syafi'i iya, tapi taklid buta enggak. Maka itu jangan kaget kalau ada beberapa pendapat yang kadang-kadang mereka berbeda dengan madhab Imam Syafi'i, saudara. Itu hal yang biasa di kalangan ulama, ya ikhwan. Nah, baiklah, tadi juga beliau sudah sampaikan kepada kita, saudara, banyak habaib di Hadramut maupun di luar Hadramut, termasuk di Indonesia, yang mendirikan sekolah, menggelar majelis taklim, mendirikan pesantren, saudara. Untuk apa semua itu? Melayani madhab, menyebarkan akidah Asy'ariyah, menyebarkan fikih Syafi'i, saudara. Nah, untuk apa mereka buka itu semua kalau bukan khidmatul madhab? Ya tentu yang dimaksud khidmatul madhab ini khidmatul Islam wal muslimin, melayani umat Islam. Jadi nggak bisa dipungkiri memang, ya, ulama-ulama Ba'alwi, saudara, perjuangannya dalam melayani madhab Syafi'i ini luar biasa. Nah, baiklah, yang terakhir, nah, saya mau tambahkan, saudara, kalau kita melihat jasa besar Ba'alwi dalam pelayanan terhadap madhab Imam Syafi'i, saudara, terhadap akidah Asy'ari, ya di Indonesia ini yang bawa Islam kemari, saudara, ada Wali Songo Ba'alwi, saudara. Kemudian di luar Wali Songo banyak ulama-ulama besar di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Irian yang nggak ada hubungan dengan Wali Songo, saudara. Ba'alwi itu menyebar kemana tempat, saudara. Nah, artinya apa? Mereka menyebar kemana tempat yang mereka bawa sama mazhab Syafi'i, karena mereka datang dari Hadramut, saudara, yang dibawa oleh Wali Songo mazhab Syafi'i, yang dibawa oleh habaib yang tersebar di luar Jawa juga mazhab Syafi'i. Nah, kita kalau lihat bagaimana seorang Al-Gadri bisa jadi sultan di Pontianak, bagaimana seorang Ba'alwi Al-Idrus bisa jadi sultan di Kubu, saudara. Kemudian bagaimana seorang bin Syahab bisa jadi sultan di Siak, saudara. Itu fakta.
Nah, fakta apa yang perlu saya sampaikan di sini? Mereka dulu datang berdakwah, saudara, bil ilim wal amal wal akhlak. Akhirnya mereka mahbub indan nas. Enggak sedikit para habaib tersebut, saudara, akhirnya dipungut mantu oleh raja. Saudara, dipungut mantu oleh raja, akhirnya melahirkan anak keturunan raja, jadi cucunya raja. Begitu pada saat pergantian kerajaan, raja enggak punya anak lelaki, cucunya yang naik, saudara. Makanya jangan kaget kalau ada yang tanya, kenapa nih Ba'alwi kok banyak yang jadi salatin, banyak yang jadi sultan? Saudara, di Ternate, di Tidore, di mana-mana tempat. Nah, kenapa? Nah, kita mesti pahaminya, saudara, ini sebagai satu dakwah yang masuk, saudara, ke gerakan sosial di tengah masyarakat. Nah, jangan diartikan sebagai penjajahan. Nah, makanya saya heran betul itu. Kok ada seorang yang dianggap dirinya Gus, bahkan ada kiai haji pimpinan salah satu wilayah dari organisasi Islam besar di Indonesia, di wilayah Jawa Tengah, di Semarang, berceramah, saudara, mengatakan bahwa Indonesia dijajah sama Arab, dijajah sama habaib, dijajah sama Ba'alwi. Di mana otaknya? Dia kiai haji, dia guru, dia ikut mimpin, saudara, di salah satu cabang daripada organisasi Islam yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Udah gila ini, saudara. Itu bukan proses penjajahan, saudara. Itu proses, saudara, yaitu proses pembauran. Bagaimana para habaib datang ke Indonesia berdakwah bil ilim wal amal wal akhlak, mahbub indan nas. Begitu mahbub sampai raja-raja tertarik, diambil ini habib-habib dijadiin mantu, saudara. Di kerajaan Kutai, saudara, kerajaan Kutai, kerajaan Dayak di sana di Kalimantan Timur, saudara. Nah, itu pangerannya bin Yahya, saudara, jadi mufti, saudara, di mana-mana. Ada yang jadi pangeran, ada yang jadi mantu, termasuk Sunan Giri, saudara. Nah, Sunan Giri itu, saudara, ibunya, saudara, itu keluarga besar daripada kerajaan Blambangan, Majapahit, saudara. Nah, kok bisa Sunan Giri menjadi sunan? Kok bisa menjadi sultan, saudara? Kok bisa menjadi raden, saudara? Ada apa? Ya karena memang ibunya dari keluarga raja. Wajar ada perkawinan. Saya tanya, ini pembauran atau penjajahan? Pembauran. Jadi jangan pura-pura gila lah, saudara. Ada kiai, ada gus ngomong serius banget, awas hati-hati, Ba'alwi datang ke Indonesia ini mau menjajah, mereka mau menjajah kita. Sedih, saudara. Saya lihat begitu sedih. Itu kalau itu yang bicara buzzer, yang bicara orang yang nggak pernah belajar agama, nggak ada urusan. Ini yang bicara kiai, yang bicara gus, yang bicara ini lulusan pondok pesantren, yang bicara ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok bisa melihat Islam datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, itu nanti ada babnya, kapan-kapan kita bahas ya, kawan. Insya Allah. Saya cuma ingin memantapkan apa yang dikatakan oleh Dr. Saudara Mustafa bin Sumait tadi, bahwa khidmah al-Ba'alwi, saudara, dalam mazhab Syafi'i disebarkan ke dunia, itu khidmah yang tidak terpungkiri, termasuk disebarkannya mazhab Syafi'i di Indonesia, saudara. Kalau nggak ada Ba'alwi yang datang ke mana, saudara, yang datang dari India bisa mazhab Hanafi yang ada di Indonesia, yang datang dari Iran bisa mazhab Syiah yang tersebar di Indonesia, saudara. Tapi ternyata, saudara, yang datang kemari adalah ulama-ulama Ba'alwi dari Hadramut, dan mereka membawa mazhab Syafi'i Asy'ari. Alhamdulillah. Makanya, saudara, jangan kaget kalau di Hadramut sama di Indonesia nih, saudara, bukan hanya urusan syariat, bahkan urusan budaya, ada pertukaran budaya, saudara. Salah satunya apa? Di Hadramut itu ada tarian zafin, saudara. Nah, sekarang ini, saudara, ada zafin Palembang, ada zafin Banjarmasin, ada zafin Aceh, saudara. Ada zafin di mana-mana, ada zafin Melayu, saudara. Dari mana itu zafin? Gerakannya, kakinya, langkahnya dua kali. Itu dari Hadramut, saudara. Artinya apa? Ada pertukaran budaya. Bukan hanya soal mazhab Syafi'i, bukan hanya akidah Asy'ariyah, sampai budayanya. Alhamdulillah. Enggak sampai di situ. Lisannya fase-fase orang Indonesia. Saya nggak dengar dari Sabang sampai Merauke orang Indonesia mengatakan Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Ada orang Indonesia begitu? Nggak ada. Sabang sampai Merauke nyebut Allah apa? Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Saudara, kenapa? Karena yang datang bawa Islam ke Indonesia Ba'alwi dari Hadramut, yang memang lidahnya fasih.
Alhamdulillah. Kira-kira jelas ya? Paham ya? Nah, dan yang terakhir, ya tolong ditambahin Habib Hanif nih, lulusan Hadramut yang ada di sini. Bukan hanya Hadramut, saudara, yang budayanya kita ambil, saudara, yang lahjanya kita ambil. Ternyata orang Hadramut juga ngambil kata-kata dari Indonesia jadi bahasa di Hadramut yang orang Arab di luar Hadramut nggak tahu, saudara. Seperti apa? Sarung. Orang Hadramut sebutnya sarung. Itu bahasa dari mana? Indonesia. Potlot. Kan dari kita, saudara. Orang Hadramut sebutnya potlot. Di Sewun, saudara, yang kita makan sambal di sana disebut sambal. Di Saudi orang nggak tahu apa itu sambal. Di Mesir nggak tahu apa itu sambal. Di negara-negara Arab lain nggak tahu. Tapi masuk Sewun sambal, mereka tahu sambal. Artinya ada pertukaran bahasa. Karena dulu banyak habaib datang ke Indonesia, kawin sama orang Indonesia, anak-anaknya masih kecil dipulangin ke Hadramut. Nah, disuruh pulang, suruh belajar di sana. Bagaimana belajar adab, bagaimana belajar bahasa. Setelah mereka dewasa, seperti Habib Utsman bin Yahya, kan dikirim ke Yaman, saudara. Setelah pulang, mereka jadi ulama di negeri di mana mereka dilahirkan. Alhamdulillah. Ini itu saja, singkat saja. Indonesia, mazhab Syafi'i yang tersebar ini merupakan potret besar, saudara, bagaimana perjuangan kaum Ba'alwi di dalam menyebarkan mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih kemudian hari ini, siapa sih kira-kira yang mau merusak Pancasila ini? Dan siapa sih yang mau merusak NU hari ini? Ini saya terangkan. Dua pilar organisasi di negara ini sudah menyatakan untuk saling bergandengan, terutama dari ormas Islam. Muhammadiyah dan NU ini sudah seiring sejalan. Dua-duanya sudah mengakui, Asobiyah ini sudah diakui, Pancasila sudah diakui sebagai falsafah dasar negara. Muhammadiyah dan NU sudah sama-sama mengakui, meskipun Muhammadiyah agak sedikit terlambat, tapi kemudian dua-duanya bersepakat. Hanya satu, Pak, yang belum bersepakat itu. Salah satu partai politik dia masih belum mengakui Pancasila. Tapi oke lah, itu tinggalin aja. Tinggalin aja, dan ya kalau bisa ya kesadaran jangan pilih lah. Nah, ini kemudian, Pak, yang membuat kesadaran terhadap kita adalah bahwa dari berbagai proses ini, perjalanan bangsa ini, kemudian kita menemukan musuh-musuh baru. Musuh-musuh baru itu siapa? Yang ingin menggerogoti Pancasila tapi tidak kunjung berhasil, termasuk komunisme juga tidak berhasil, kelompok NII Kartosuwiryo di Tasikmalaya tidak berhasil. Lalu kemudian muncul musuh baru, Pak, yang diekspor dari luar negeri. Yang pertama adalah Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir. Ini nama pemimpinnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Tapi kemudian dibelokkan oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb, kemudian berubah menggunakan konsep-konsep dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti saya bahas. Kemudian yang kedua adalah Hizbut Tahrir. Ini gerakan politik yang berasal dari Palestina, yang kemudian hari ini berusaha meracuni anak-anak muda kita dan kita semua. Yang ketiga adalah kelompok Wahabi. Ini jelas-jelas dari Arab Saudi. Nah, ini yang kemudian menjadi tiga pokok utama yang harus kita lawan, karena tiga-tiganya ingin menumbangkan Pancasila, dan tiga-tiganya ingin menumbangkan NU dan Muhammadiyah, karena NU dan Muhammadiyah dianggap sebagai penopang utama keberlangsungan Pancasila. Ini tiga paket ini, Pak, tiga musuh dan tiga paket inilah kemudian yang berusaha ditumbangkan barengan. Jadi mohon maaf kalau di NU sekarang muncul faksi-faksi yang mengatasnamakan NU garis inilah, garis miring, garis putus-putus lah. Nah, ini kan sebenarnya upaya pemecah belahan itu. Termasuk di Muhammadiyah juga ada faksi-faksi meskipun nggak kelihatan. Nah, ini adalah upaya memecah belah, sebenarnya targetnya adalah Pancasila, Pak. Tapi jalur pantulnya itu kalau main karambol itu ngebannya lewat NU dan Muhammadiyah. Makanya jangan sampai NU dan Muhammadiyah ini terhasut lalu kemudian rontok perlahan hingga lama-lama negara ini tumbang perlahan juga. Ini nggak boleh, Pak, harus kita perkuat. Teman-teman dari para ulama dari Muhammadiyah perkuat, teman-teman dari NU perkuat, Pak, karena ini udah kesepakatan bersama. Al-Asobiyah ini piagam Madinahnya sudah fix, kita setujui bersama. Negara Indonesia ini kan negara nggak masuk akal, Pak, benar-benar nggak masuk akal. 17.000 pulau, coba bayangin, 17.000 pulau, 800 suku, 800 bahasa kurang lebih.
ada puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi masih tetap berhimpun menjadi satu negara. Nggak masuk akal, Pak. Arab, sukunya sama, bahasanya sama, agamanya bisa dibilang sama, karena Kristennya cuma 4%. Nggak ada agama lain kecuali Kristen dan Islam. Islamnya itu 96%. Sama semua, Pak. Tapi coba lihat, ada Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman, Saudi, Yordania. Ini negara perintil-perintil, kecil-kecil negaranya. Kenapa? Meskipun satu suku, satu bahasa, satu agama, mereka nggak bisa bersatu, Pak. Nah, makanya Pancasila ini, negara Indonesia ini kalau ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 25 negara, Pak. Tapi kita kan enggak, sampai sekarang masih bisa bersatu. Timor Leste itu lepas karena kita salah caplok, Pak. Karena itu sebenarnya jalan Portugis, kita memaksakan untuk mendapatkan Timor Leste, tapi sebenarnya tidak didukung oleh perjanjian masa lalu. Makanya akhirnya ya lepas saja. Tapi kalau KKB Papua ya harus bertahan, Kak, karena itu adalah warisan dari kolonial Belanda yang seharusnya memang masuk ke wilayah Indonesia. Cuma hari ini kan bajingan semua yang ada di sana itu, nggak paham sejarah. Nah, ini kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang tiga ini berusaha menggembosi kita semua, Pak, memecah belah kita. NU juga jangan tenang-tenang, Pak, di dalam itu ngobok-ngobok, Pak. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang paling bahaya. Ikhwanul Muslimin ini ubudiahnya sama, mereka maulidan juga, tahlilan juga, ziarah kubur juga, kalau ada yang meninggal dibacain talqin juga, sama, Pak. Tapi tujuannya tetap khilafah, Pak. Tujuannya tetap khilafah mereka itu bedanya dengan NU. NU nggak punya tujuan politik, Pak. Tujuan politik NU dan Muhammadiyah ini kan tetap menegakkan NKRI dan Pancasila, udah sesederhana itu aja tujuannya. Tapi kalau yang lain ingin menumbangkan negara ini dikuasai, lalu kemudian semua dihomogenkan paksa. Sama, Pak, Hizbut Tahrir juga. Padahal kalau mau debat soal khilafah, saya layani 7 hari 7 malam nggak pakai makan, ayo. Kita mau bongkar secara historis. Saya selalu menyuarakan tantangan ini, tapi nggak ada yang mau debat sama saya. Saya nggak merasa pinter, nggak merasa hebat, tapi mari kita permainkan literatur yang disediakan oleh Islam. Islam menyediakan semua literatur tentang khilafah itu. Ini sistem politik biasa, Pak. Kelompok-kelompok penggarong Pancasila ini kan selalu ingin membawakan referensi masa lalu sebagai sistem yang paling ideal hari ini. Itu kan teknik lama, Pak, dalam politik. Ini kan kemudian yang meluluh lantakkan berbagai kehidupan beragama kita, ini kan tujuan politik, Bu. Ini politik semua ini. Makanya saya paling anti sama politisasi agama ini. Orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik silahkan berpolitik, Pak, silahkan. Orang Islam juga harus berpolitik untuk mengawal supaya produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus, Pak. Tapi jangan jadikan agama ini sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Karena kata Ibnu Rus, kalau ada penguasa yang menggunakan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaannya, kelak kejahatan-kejahatannya pun akan dibenarkan dengan menggunakan dalil agama. Ini Ibnu Rus. Dan akhirnya banyak praktek seperti itu. Banyak, Pak, yang mengatakan saya partai Islam, saya akan memperjuangkan Islam, sayalah Islam, pilih saya. Setelah berkuasa korupsi juga, Pak. Ada itu, gak usah disebut lah. Nah, ini kan adalah anomali-anomali dan penipuan-penipuan atas nama agama yang membajak kesalehan, membajak simbol-simbol agama. Makanya saya paling anti dengan partai baru yang akan berkampanye di masjid, mengatakan masjid adalah tempat jihad politik. Karena dulu Nabi menggunakan strategi perang dan berbagai anjuran politik itu di masjid, katanya. Beda, Pak. Zaman Kanjeng Nabi itu menggunakan masjid, merumuskan strategi perang itu untuk melawan musuh bersama. Musuh kalian dan musuh saya sama, mari kita lawan sama-sama. Kalau hari ini kan enggak, Pak. Partai politik itu kampanye di masjid, orang-orang yang merasa tidak punya musuh kemudian dipaksa untuk melawan musuh saya. Itu bedanya. Para ulama ketika melawan penjajah Belanda juga menyuarakan berbagai ijtihad politiknya dari masjid, karena musuhnya musuh bersama, namanya penjajah Belanda. Itu musuh kita. Tapi kalau hari ini enggak, kalangan muslimin semua, mari kita lawan semua musuh saya. Kan musuhnya dia doang, Pak. Hanya musuhnya dia yang disuruh lawan dan mengajak kita.
Nah inilah penyimpangan itu. Dan mereka yang suka berkampanye di masjid, saya nggak mau nyebutin capres lah, semuanya juga kok, semuanya sama itu. Saya memang nggak ada lah, udahlah pokoknya gini, sayangilah agama ini, jangan kemudian dijadikan kendaraan-kendaraan politik, karena suatu saat mereka juga memiliki kejahatan. Kita kan manusia biasa, Pak. Nah kemudian orang-orang yang memaksakan untuk mengatakan oh masjid harus punya jihad politik, ya lihatlah sejarah lah bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai mengeluarkan ketetapan bahwa khotib Jumat harus membawakan surat An-Nahl ayat 90 di bagian akhirnya. Nah ini kan di masjid kita sampai dilakukan sampai hari ini. Itu kenapa? Karena dulu Pak, masjid itu tempat caci maki, ibu sekalian. Dulu masjid itu tempatnya mencaci maki lawan politik. Kalau masjidnya itu masjidnya Muawiyah, lalu kemudian mencaci maki Sayyidina Ali. Kalau itu masjidnya Sayyidina Ali, tempat mencaci makinya Muawiyah. Dari dalam masjid mereka sholat bareng, sampai keluar itu bunuh-bunuhan. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, mengeluarkan ketetapan khotib harus membawakan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini supaya orang ingat bahwa kita semua ini adalah harus membangun kebersamaan. Semua umat Islam, semua umat manusia ini harus saling bekerja sama, saling bergotong royong. Itu maunya Khalifah Umar seperti itu, dan tradisi ini terus dipakai sampai hari ini. Nah ini mereka ini nggak tahu sejarah itu, bahwa berpolitik di dalam masjid untuk kepentingan kekuasaannya nggak boleh. Kalau menyuarakan kita, misalnya kita diserbu oleh tentara musuh misalnya, oh silahkan Pak, galang kekuatan masjid. Kalau perlu kita bagi-bagi senjata di masjid, nggak apa-apa. Kalau memang negara kita diserbu oleh orang lain. Lah ini kan urusan bilik suara Pak, hanya urusan coblos mencoblos ini, cuma 1-2 detik, tapi kemudian kita dibohongi